Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 9, bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian senantiasa sehat dan dalam perlindungan Allah SWT ya. Senang sekali Ustazah bisa menyapa kalian kembali dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Anak-anak, ayo kalian persiapkan alat tulis kalian agar kalian bisa mencatat hal-hal yang dirasa perlu. Baiklah, untuk memulai pelajaran, mari bersama-sama kita berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pembelajaran kita diberikan kemudahan, kelancaran, dan mudah-mudahan pandemi ini bisa segera berlalu. Berdoa dipersilakan. Amin amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan setelah kita berdoa, kita senantiasa diberikan kemudahan dan diberikan kelancaran. Amin. Baik anak-anak, pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang upaya menghadapi globalisasi. Jika pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang macam-macam atau bentuk-bentuk globalisasi, sekarang kita akan belajar bagaimana atau cara atau upaya menghadapi globalisasi tersebut. Adapun tujuan pembelajaran kita pada kesempatan hari ini adalah setelah selesai pembelajaran, Ustazah harapkan kalian dapat mendeskripsikan upaya menghadapi globalisasi. Baik, mari kita pelajari satu persatu ya. Yang pertama adalah upaya menghadapi globalisasi di bidang budaya. Apa saja yang dapat kita lakukan? Yang pertama adalah dengan menyaring budaya yang masuk. Jadi budaya yang masuk yang bagus kita saring lalu kita adaptasi. Sementara budaya yang buruk kita tinggalkan. Budaya yang telah kita adaptasi tersebut dan sesuai dengan kultur budaya kita, maka dapat kita gunakan secara bersama-sama. Kemudian yang kedua, dengan mempromosikan budaya asli ke kancah internasional. Contohnya adalah kita patut bangga karena batik sebagai budaya asli Indonesia sudah terkenal di dunia internasional. Yang ketiga adalah dengan menyukai dan menggunakan produk asli Indonesia. Ingat, kita harus cinta produk Indonesia dan wajib menggunakannya. Keempat adalah dengan memperkuat persatuan dan kesatuan NKRI harga mati dan mematenkan budaya Indonesia serta mempublikasikan agar tetap terjaga. Berpegang teguh pada nilai religius, spiritual, dan memupuk rasa kebinekaan, serta dengan meningkatkan kualitas nilai keimanan dan moralitas masyarakat. Ini tanggung jawab besar kalian anak-anak, jadi kalian harus senantiasa meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan jagalah moral kalian. Itulah upaya menghadapi globalisasi budaya. Lalu yang kedua adalah upaya menghadapi globalisasi ilmu pengetahuan dan teknologi. Apa saja yang dapat kita lakukan? Yang dapat kita lakukan antara lain dengan berkompetisi dalam kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian meningkatkan motif berprestasi. Nah, ini sebagai pelajar kalian harus berprestasi dan juga harus berkompetisi. Jadi kalian harus mempunyai langkah-langkah atau strategi dalam belajar. Kalian harus belajar tekun, kemudian bisa berprestasi dan berkompetisi dengan sesama di bidang ilmu pengetahuan. Yang ketiga yaitu dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, terutama dalam penguasaan iptek agar mampu bersaing. Dan agar selalu berorientasi ke masa depan.
Ingat, yang lalu biarlah berlalu, jadikanlah yang lalu itu sebagai pengalaman atau guru terbaik bagi kalian. Tetapi kalian harus senantiasa berpikir dan berorientasi ke masa depan. Upaya yang selanjutnya yaitu menghadapi globalisasi di bidang ekonomi. Apa saja yang dapat dilakukan? Yang pertama adalah dengan menyiapkan sumber daya yang berkompeten, kompetitif, dan memiliki kemampuan yang baik dalam menghadapi kompetisi globalisasi. Kemudian yang kedua, melaksanakan standarisasi dan sertifikasi bagi perusahaan dan lembaga pemerintah. Ketiga, menghilangkan praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta dengan mendorong pengusaha untuk berkompetisi, baik itu pengusaha yang masih mikro maupun yang sudah besar. Kemudian yang kelima, mendorong munculnya produk-produk kreatif dan inovatif dari masyarakat. Upaya yang keempat yaitu menghadapi globalisasi di bidang komunikasi. Apa saja yang dapat dilakukan? Yang pertama adalah memilih dan memanfaatkan alat komunikasi secara tepat dan sebaik-baiknya sesuai dengan fungsi dan kebutuhan. Memanfaatkan alat komunikasi demi kemajuan masa depan dan tidak menyalahgunakannya, serta memilih informasi dengan tepat dan bijaksana agar tidak mudah terpengaruh dan terhasut oleh informasi yang salah. Jadi, kalian harus bisa membedakan antara yang fakta dengan yang kabar burung atau hoax. Kalian harus bisa mencerna, jika itu fakta maka harus dibuktikan kebenarannya. Jangan mudah terpengaruh oleh kabar-kabar yang tidak jelas dari mana sumber atau informasinya. Upaya yang selanjutnya yaitu menghadapi globalisasi di bidang transportasi. Apa saja yang dapat dilakukan? Yaitu dengan cara memanfaatkan alat transportasi sesuai dengan jarak dan waktu, menggunakan alat transportasi tidak berlebihan agar tidak terjadi pencemaran lingkungan. Ingat, sudah ada lapisan ozon yang sudah berlubang ya, karena sudah sangat tercemar. Yang ketiga, menjaga keberadaan alat transportasi lokal sebagai salah satu hasanah budaya. Nah, itulah anak-anak materi kita pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan dapat kalian pahami. Banyak-banyaklah membaca, budayakan literasi. Senantiasa jaga 3M di era pandemi ini ya. Senantiasa menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Ustazah mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.